Zeng, 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 zeng. Gadget Talk. Welcome back to Gadget Talk. Let's go. Oke, Fajar, kalau di Gadget Talk kemarin kita ngobrolin seputar quarter life crisis yang dialami gadget-gadget akhir ini ya. Sekarang kita juga masih membahas tentang gadget dan dunianya pasti. Tapi kali ini gak bakal habis ya. Gak ada habisnya ya. Ada aja gebrakan gadget Betul. ini emang. Jadi podcast kali ini kita akan membahas gadget dan segala macam lifestyle. Iya. Karena kita tahu kalau misalnya gadget ini memang macam-macam gitu ya lifestyle-nya ya. Gak bisa diem, gak bisa yang biasa-biasa aja. Benar, pasti ada aja. Benar. Pasti memasuki usia-usia semuanya hal dicoba. Betul. Ya. Mencoba mencari jati diri. Mencari jati diri. Nah, yang pertama adalah lifestyle yang sering atau lifestyle yang paling sering ditemukan di gadget. Kalau kata sastra itu kita bikin top 5. Oke, top 5 ya. Top 5 lifestyle deh. Oke. Dari kakak dulu nih. Kalau dari aku yang pecinta alam. Itu pecinta berarti dia ini tiernya berapa nih? Tirinya 5 ya? sekitaran Nomor 5 ya? Enggak, kayak di pertengahan lah ya. Pertengahan Karena tiba-tiba suka naik gunung gitu ya. Jalan-jalan ke pantai atau enggak sekedar hiking tipis-tipis aja ke bukit-bukit gitu atau air terjun, curug gitu ya. Tiba-tiba nyari hidden gem air terjun yang tersembunyi gitu. Trekking dikit-dikit lah gitu. Kenapa nih Kak nomor 3 nih? Kenapa? Karena ada beberapa gadget juga yang kayak itu kenapa aku buat di tengah untuk aku ya, karena kayak itu tuh selalu jadi pilihan bener tapi nggak bener juga gitu. Bukan bener dan konotasinya salah ya. Maksudnya kayak kadang kita bosan naik gunung gitu, tapi tiba-tiba bosan naik gunung jadi kayak di tengah-tengah. Iya, jadi kayak labi ya. Kalau menurut aku nih kenapa dia di level 3 nih, karena kalau aku rasa dia ada positifnya tetapi ada sedikit negatifnya juga gitu. Karena kenapa kalau pencinta alam itu ya namanya kita merawat alam gitu ya, mentadaburi alam gitu ya. Kalau di ininya kita betul-betul ngelihat pohon dipakuin sama yang WC tupat. Nah itu tuh marah tuh biasanya. Bener. Nanti langsung kayak mereka nggak ngehargain nih kalau misalnya pohon itu punya ini juga, punya hak untuk tidak dipaku gitu. Jadi tuh mereka tuh sebetulnya sisi positifnya ada gitu. Tiba-tiba marah kalau ada yang bro lo masih buang sampah sembarangan gitu. Itu langsung kayak keluar tuh jiwa-jiwa. Jadi tingkat ininya positifnya bagus, cuman yang negatifnya ketika tiba-tiba mereka naik gunung tanpa ada persiapan. Tapi kan persiapan gadget tuh paling persiapannya mateng ya. Mateng kenapa? Kalau biasa kan mungkin kalau sepuh-sepuhnya pecinta alam, sepuh-sepuhnya yang hobi-hobi hiking, itu tuh biasa cuman bawa palingnya ya seadanya atau bawa yang memang udah mereka prepare gitu ya, yang penting-penting. Tapi kalau gadget nih ini pendapat aku ya, kalau gadget atau mungkin teman-teman pendaki pemula gitu ya, aku lihat-lihat di internet juga harus punya baju yang speknya kayak gini, tasnya kayak gini dari merek ini harus full. Jadi sampai atas tuh harus fotonya yang cantik gitu, estetik. Untuk nanti foto estetik gitu. Ya minimal ada background lagunya lah gitu, ya kan. Not bad. Oke, kalau tadi ada pecinta alam, kalau Fajar? Dari aku sih ada yang tiba-tiba jadi atlet nih. Iya. Dia nggak jauh beda sebetulnya sama pecinta alam, cuman ini memang betul-betul ya dia fokus di sport gitu. Tiba-tiba bisa ikut maraton. Kalau di cewek nih, yang lagi ngetrend tiba-tiba pilates. Kalau nggak fit ya.
Terus apalagi tuh kalau healthy lifestyle? Tiba-tiba defisit kalori, mulai intermittent fasting gitu. Jogging atau jalan tipis-tipis gitu ya. Meskipun cuma seminggu habis itu tiduran lagi. gitu. Ya namanya kebiasaan genjet ya. Anggaran ya nggak bisa diiniin gitu. Iya. Nah kalau yang paling terkenal tuh sekarang itu ada trendsetternya tuh ada Sastra lagi ya, Sastra Susah dengan Bre, lu masih makan gorengan Bre? Itu dia bilang kayak udah gue pernah sih makan gorengan cuman 8 tahun yang lalu gitu. Jadi paling anti sama jajan-jajanan yang goreng-gorengan, tepung-tepungan itu udah ngekat ya. Ya, gitu. Oke. Terus selain healthy lifestyle, selain pecinta alam, itu bisa dikombine. Betul Kak. Bisa dikombine pecinta alam dan healthy lifestyle-nya. Jadi banyak gadget yang mencoba hal-hal ekstrim, termasuk gue, gitu ya. Buat saya kayak mulai ikut kayak wall climbing atau misalnya manjat-manjat manjat-manjat gitu ya, atau tahu nggak sih yang kayak turun dari air terjun gitu-gitu, itu tuh lagi dicoba-coba sama Genjat gitu-gitu, nge-gym gitu, apalagi biasa kalau Genjat habis patah hati nih, aduh nge-gym gitu ya. Tapi sebetulnya sisi positifnya mereka ya artinya mencari kegiatan yang masih stay positif. Iya, lebih bagus memang. Meskipun memang semua lifestyle dicoba, tapi better kayak gitu kan. Tiba-tiba tenisan, tiba-tiba main golf, tiba-tiba bulu tangkis, tiba-tiba berenang gitu. Ada juga kadang tiba-tiba selain lifestyle nih atau olahraga ekstrim, tiba-tiba belajar bahasa baru. Tiba-tiba jadi bikin lagi ya. Tiba belajar bahasa baru, bahasa Jepang, bahasa Korea gitu. Kira-kira tujuannya apa tuh Kak? Tujuannya ya nggak apa-apa, iseng aja, bosen gitu. Kayak nggak ada kegiatan lagi nih selain kuliah atau kerja gitu, bosen ngapain ya gitu. Tapi kalau aku sih menurut aku nih ya, kalau belajar bahasa asing tuh kemungkinannya dua. Kalau nggak pertama tadi iseng, yang kedua menyukseskan misi kabur aja. Itu kan lagi tren ya. Jadi Genjo tuh kayak persiapan mateng banget untuk berangkat keluar negeri atau kabur dulu gitu ya. Dia belajar bahasa Inggris lebih dalam atau mungkin bahasa Jepang, bahasa Chinese dan lain-lain, itu pasti kuat keinginannya untuk kabur aja dulu. Benar. Oke. Nah, kalau tadi ada pecinta alam, healthy lifestyle, olahraga baru, ekstrim, lain-lain. Apalagi? Tiba-tiba jadi translator ya kan? Iya, tiba-tiba jadi translator. Terus apalagi? Nah, aku kepikiran tiba-tiba ini kan bulan puasa gitu ya. Oh iya, bulan puasa. Kita di alhamdulillah sedang menjalankan ibadah puasa dan teman-temannya juga banyak yang puasa gitu. Tetapi ini belakangan muncul nih. Pada saat biasanya sosok ini bakal muncul ketika kita lagi bukber. Ketika lagi bukber menuju buka tuh kan. Nah, itu kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Biasanya ada seseorang yang tiba-tiba menjadi si paling agamis. Oh, si paling agamis ya. Ya tiba-tiba ikut kajian. Masya Allah. Masya Allah. Ataki ya. Nice. Gitu. Jadi kan kita gitu ngelihatnya, wah Masya Allah sekali. Kalau yang non muslim tiba-tiba gereja, sekolah minggu gitu ya. Ya tiba-tiba emang Genjet ini ada aja. Jadi work life balance antara dunia akhirat tuh memang harus balance sebetulnya. Mungkin kan kalau budak korporat work life balance ya kan, olahraga, kerjanya. Kalau Genjet juga sama, jadi dunia akhirat tuh harus seimbang lah gitu. Tapi satu pesan buat teman-teman yang si paling agamis ini, kami mendoakan semoga istiqomah, semoga tetap rajin ibadahnya. Masya Allah, amin. Dan jangan jangan di bulan puasa aja ya. Nanti saya bulan puasa clubbing lagi kan. Aduh. Opening lagi ya. Soalnya kemarin baru closingan kan. Iya kan, sebelum bulan puasa nggak boleh kita aja. Tapi semangat terus, semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Benar. Oke, terus setelah agamis, setelah pecinta alam, tiba-tiba terus healthy lifestyle, segala macam hal yang healthy dicoba gitu ya. Terus kayak kita punya top tier nih Kak. Ada top tier Gen Z yang kayaknya semua Gen Z hampir pernah ngebuat ini. Oh, apa itu Kak? Tiba-tiba jadi bisnis. Tiba-tiba ngebuka bisnis. Ya kan? Iya betul. Tiba-tiba aku juga gitu. Betul, meskipun cuman coming soon. Meskipun cuman
Dibikin ini ya, teaser tipis-tipis ya. tipis atau kok di Instagram tuh gitu kan, face Instagram yang nyambung coming soon, anjing. Meskipun cuma coming soon nggak apa-apa. Yang penting niatnya udah bagus. Niatnya udah bagus. Jadi semoga juga teman-teman Genjet nih yang nonton itu tuh bisa bisa punya semangat terus usaha untuk mengembangkan usaha itu sih. Jadi nggak cuma mangkrak doang, tapi bisa yang kayak melanjutkan tuh terus sih. Betul. Memang namanya nyari ide atau kita tiba-tiba stuck pasti banyak yang ngalamin kayak gitu. Karena menarik juga nih kalau misalnya kita melihat Gen Z yang tiba-tiba jadi pebisnis, tiba-tiba yang wah dia jadi ahli bisnis. Jadi ini inflasi itu gara-gara ini, gara-gara faktor dari kebijakan pemerintahan keuangan soal ini, tentang pajak BI dan lain-lain, bunga suku bunga dan lain-lain. Cuman kita ketika melihat itu ya bahwasanya Gen Z ini memang berproses gitu. Walaupun ya di awal dengan FOMO, setidaknya mereka belajar nih soal FOMO-nya biar kelihatan pintar itu gimana gitu. Dan nggak jarang nih teman-teman buat kita ngeliat teman-teman kita tuh misal nih bulan puasa, mereka tuh tiba-tiba bisa aja tuh guys berkumpul dilarisin jualannya, tiba-tiba jualan takjil gitu. Artinya kan mereka ngelihat kesempatan tuh kan gitu. Jadi salut juga buat Gen Z yang satu ini, pejuang bisnis gitu. Dan itu yang mungkin bisa kita contoh karena mereka ini akan menjadi pejuang tangguh untuk wirausaha ke depan. Benar, karena kan ide kreatif Gen Z itu masih fresh ya zaman sekarang. Jadi memang harapannya sih semoga bisa membantu meningkatkan perekonomian juga. Jadi teman-teman yang lagi pengen membisnis nih bisa terus mengembangkan dan konsisten pastinya ya. Gitu. Karena kan mungkin Gen Z jauh lebih melek terhadap digitalisasi, teknologi, sosial media, digital marketing, lain-lain kayak gitu. Nah, tadi udah tiba-tiba buka bisnis, terus jadi agamis, ikut-ikut kajian gitu ya. Terus olahraga ekstrim, healthy lifestyle, pecinta alam. Tiba-tiba kepikiran nih terakhir. Apa tuh, Kak? Semua komunitas diikutin. Iya. Kalau aku kadang aku juga gitu kadang. Tiba-tiba komunitas semua komunitas sosial gitu ya. Volunteer, komunitas baca buku gitu-gitu. Jadi emang semua dicoba sih. Yang penting mengisi waktu luang dan semua dicoba, jadi nggak penasaran. Bagus sebenarnya. Jadi orang pro itu bilangnya spesialis generalis. Iya benar. Jadi semua kita udah nyoba, nggak ada rasa penasaran lagi. Karena memang kalau Gen Z ini tuh salah satu yang bikin dia jadi tiba-tiba jadi A, tiba-tiba jadi B itu curiosity-nya. Rasa pengen tahunya itu masih tinggi banget gitu kan. Jadi ya semangat terus buat Gen Z yang sedang mencari jati diri, sedang mencoba adu manapun. Kita berharapnya kamu tetap seriusin apa yang kamu pengen seriusin. Jangan tiba-tiba mut-mutan gitu ya, kadang tiba-tiba jadi lifestyle atau apa, tiba-tiba lemas, bageran gitu. Yang penting ya namanya semangat naik turun tuh ya wajar. Yang penting tetap di jalan yang lurus, di maintain tuh. Iya, bagus banget. Yang penting nggak lifestyle yang kotor negatif nggak apa-apa. Selama masih positif, ikuti aja. Namanya juga Gen Z kan masih rata-rata tuh kan masih 20-an early ya. Jadi sebelum 20 kurang sampai 25. Iya, gitu lah. Nah, jadi memang masih curious about something itu tinggi, jadi wajar sih gitu kan. Tapi nanti kan lama-lama akan settle pada akhirnya makin mateng nih gitu. Dan puas-puasin sebelum nanti kita ke jenjang selanjutnya. Benar gitu. Nah, kalau gitu wajar. Setelah ini mau ngapain? Setelah ini kita mau, karena ini suasana hari Jumat ya, kayaknya setelah ini saya mau sholat Jumat. Kajian ya, Masya Allah. Walaupun bukan si paling agak, tapi kita berwajib untuk menjalankan ibadah. Kalau kegiatan selanjutnya nih kira-kira beberapa hari lagi atau kedepannya mau nyoba hal apa? Aku kepikiran sih Kak, mau buat usaha tadi. Karena bentar lagi kan Lebaran Kak. Banyak nih peluang cuan yang bisa kita ini. Om pada nyariin ini kan apa namanya tuh THR kan. Sini ada desain bagus nih. Jadi udah kepikiran tuh buat kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin itu sih Kak. Kalau kakaknya sendiri mau buat apa nih? Aku pengen nyoba yang turun dari air terjun itu sih. Wah,
Pengen ya, karena kebetulan aku mau climbing udah. Wah, Apalagi udah. ya, nembak-nembak aku udah. Nembak dor ya. Aku udah. Terus ngapain ya, golf aku udah. Nice. Tenis aku masih nunggu teman sih, karena katanya bareng. Kalau nggak ada temennya, Boleh nanti kita pergi tenis bareng. Terus berkuda, pengennya berkuda. udah. Tapi masih agak kalau di Medan tuh jauh ya Masih- berkuda. masih- Jadi kayaknya yang masih bisa terjangkau tuh yang turun dari air terjun. Tapi masih meminta restu. Takutnya kan orang tua kalau nggak Betul, izinin. khawatir kan. Nah ini Kak tips kalau misalnya mau Mm-mm. belajar alam gitu mungkin bisa latihan kayak di Medan kita ada Iya. panjat tebing kan, Bener. di kebun bunga mungkin bisa ikut latihan itu dulu. Ya, jadi baru jangan main langsung turun Iya, gitu aja ya gitu. guys, karena Jangan prepare, jangan lupa prepare. Iya, benar. Apapun itu kegiatannya jangan lupa prepare juga untuk diri kamu. Oke, kalau kayak gitu, kayak kita udah selesai nih ngobrolin tentang gadget dan segala macam lifestyle-nya. Kalau teman-teman ada lifestyle terbaru lagi dari gadget, bisa Silahkan komen komen di di bawah gitu ya. Buat let us know nih guys, lifestyle apa lagi yang gadget-gadget punya lagi gitu ya. Atau ada kepikiran ide mau bicarain soal apa? Benar. Gadget. Boleh komen di bawah ya gitu. Nanti kita akan bahas di Gadget Talk selanjutnya. Kalau kayak gitu aku Dara dan Aku Fajar. sampai bertemu lagi di Gadget Talk selanjutnya. Bye bye.